Salah satu anime musim ini yang sedang ramai dibicarakan adalah Nageki no Bore wa Intai Shitai. Dalam serial ini, tokoh utamanya adalah Cry Andre. Tapi apakah kalian tahu siapa sebenarnya Cry Andre? Kenapa banyak anggota timnya begitu menghormatinya? Dan kekuatan apa yang ia miliki hingga bisa mencapai level Hunter 8? Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang sosok pemimpin yang penuh misteri ini. Cry Andre, protagonis utama dari serial Let This Grieving Soul Retire, Woe is the weakling who leads the strongest party. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memegang banyak gelar dan peran penting, seperti pemimpin mutlak dari Grieving Souls, Clan Master terpilih pertama dari First Steps, Raja Cave People yang diangkat, serta pendiri Ten Tales of Aburag. Selain itu, ia juga menjabat sebagai pemimpin Royal Guard. Order of Princess Alicia menjadikannya figur sentral yang dihormati di antara generasinya. Meski begitu, ia memiliki rekan tangguh bernama Cry Andre yang sering dianggap sebagai tandingannya. Bagi teman-teman dan kenalannya, Cry adalah sosok pemburu harta karun yang sangat luar biasa dan terpercaya. Mereka melihatnya sebagai pribadi yang memiliki pengetahuan luar biasa, kekuatan tak terukur, dan kemampuan misterius yang tak dapat dijelaskan. Di mata mereka, Cry adalah makhluk misterius, tak terkalahkan, bahkan seperti dewa dalam wujud manusia. Setiap kata yang ia ucapkan, bahkan lelukon sederhana, sering dianggap memiliki makna tersembunyi yang harus ditanggapi dengan serius. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya selalu menaruh rasa hormat yang tinggi, meskipun Cry sendiri terus mencoba meyakinkan mereka bahwa semua hal yang terjadi hanyalah kebetulan belaka. Sayangnya, tidak ada satupun yang benar-benar mempercayainya. Sebaliknya, musuh-musuhnya memandang Cry sebagai ancaman yang sangat berbahaya dan misterius. Mereka sangat takut padanya hingga seringkali memilih untuk melarikan diri begitu mengetahui identitas aslinya. Cry dianggap sebagai sosok strategis dan cerdas tingkat tinggi, seorang ahli taktik yang tak terkalahkan, serta lawan licik yang memiliki banyak kartu as tersembunyi. Keadaannya yang penuh misteri membuat namanya dikenal luas sebagai seseorang yang tak boleh diremehkan. Namun, kenyataan yang sesungguhnya sangat bertolak belakang. Di balik reputasinya yang luar biasa, Cry hanyalah manusia biasa yang lemah, mudah ragu, ceroboh, dan tidak termotivasi. Ia sangat membenci masalah dan memiliki tekad yang lemah, sehingga seringkali kehilangan semangat dalam waktu singkat. Setiap kali menghadapi situasi sulit, ia merasa mual dan hampir muntah karena tekanan yang ia rasakan. Meski mencoba tampil berani di depan bawahannya, Cry sebenarnya sangat takut pada mereka, terutama karena ia menganggap para pemburu sebagai individu dengan kepribadian yang tidak stabil. Selain itu, ia sering membawa bencana kemanapun ia pergi, baik secara sengaja maupun tidak. Meskipun ia sendiri tidak selalu menyadari keberuntungan dan kesialan yang terus menyertainya. Kepribadiannya yang santai dan terlihat ceroboh sering membuat orang lain meremehkannya. Namun di sisi lain, Cry memiliki sifat kekanak-kanakan, terutama dalam hal mengoleksi berbagai jenis relik. Ia bahkan rela tenggelam dalam hutang demi mendapatkan harta yang ia inginkan. Meski begitu, ketika situasi benar-benar menuntutnya, Cry mampu menunjukkan sisi seriusnya. Ia tidak ragu untuk berdiri seorang diri melawan musuh yang jauh lebih kuat, seperti pemburu tingkat tinggi, makhluk terkutuk, atau bahkan makhluk selevel dewa, demi melindungi teman, rakyat, dan murid-muridnya, meskipun ia menyadari dirinya lebih lemah dari mereka. Pada akhirnya, Cry adalah sosok yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ia dianggap sebagai pemimpin jenius yang tak terkalahkan, namun di sisi lain, ia hanyalah manusia biasa yang rapuh dan enggan menghadapi tanggung jawab. Namun, keberanian dan dedikasinya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya tetap membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai, meski ia sering merasa dirinya tidak pantas mendapatkan semua pujian tersebut. Background atau latar belakang Cry Andre, satu-satunya pewaris keluarga Andre. Sejak kecil, ia memiliki cita-cita untuk menjadi pemburu harta karun yang mampu menyelamatkan orang-orang dari bahaya mematikan.
Namun, seiring waktu, ia mulai merasa lelah dengan cita-cita tersebut. Inspirasi awal Cry datang dari kisah Exit Ziquen, seorang pemburu terkenal dari kampung halamannya, yang kisah kepahlawanannya mendorong Cry untuk mengikuti jejaknya sebagai pemburu harta karun. Dengan tujuan mencapai level 10, level tertinggi seorang pemburu harta, Cry mendaftarkan dirinya untuk menjadi pemburu, bercita-cita menjadi pahlawan terkenal di eranya. Sayangnya, Cry bukanlah seorang jenius atau anak ajaib seperti teman-teman masa kecilnya. Ia mencoba belajar di bawah bimbingan para mentor yang melatih teman-temannya, tetapi performanya yang buruk dan perilakunya yang eksentrik membuatnya selalu dikeluarkan. Menyadari bahwa ia tidak sehebat teman-temannya, Cry memutuskan untuk mendukung mereka dari belakang. Tindakan ini justru membuat teman-temannya semakin menghargainya, hingga mereka memilihnya sebagai pemimpin kelompok mereka. Minat Cry kemudian beralih pada Collects, artefak berharga, yang akhirnya menyelamatkan karirnya. Berkat dukungan teman-temannya, ia melanjutkan kehidupan sebagai pemburu, menemukan dunia baru melalui artefak yang ia pelajari. Menurut Cry, apa yang ia lakukan dengan relik sebenarnya bisa ditiru oleh siapa saja, tetapi kebanyakan orang tidak melakukannya karena terlihat tidak masuk akal, tidak berguna, atau tidak tahu cara menggunakannya. Saat meninggalkan kampung halamannya, orang tua Cry meminta untuk menjaga Cry karena ia adalah anak yang ceroboh, malas, dan lamban. Lucia yang memandang Cry sebagai adik tirinya selalu mengawasinya dengan penuh perhatian. Cry pernah mencoba pensiun lebih awal setelah menyadari dirinya hanya menjadi beban bagi kelompoknya. Ia mengadakan pertemuan malam dan mengutarakan niatnya untuk mundur, berharap teman-temannya memahami keputusannya. Namun sebaliknya, teman-temannya justru sepakat memilihnya sebagai pemimpin kelompok. Keputusan ini semakin meningkatkan kecemasan dan rasa tertekan Cry. Dengan berat hati, ia menerima posisi tersebut meskipun tetap menyimpan rencana rahasia untuk pensiun. Salah satu rencananya adalah mendirikan klan sederhana yang terdiri dari kelompok-kelompok saingan, sehingga mereka saling bersaing memperebutkan posisi klan master. Namun, rencananya meleset jauh ketika klan itu justru menjadi salah satu klan paling kuat, berpengaruh, dan ditakuti secara universal. Meski ingin pensiun, Cry selalu terpilih sebagai Clan Master secara bulat. Eva Renfeed, yang seharusnya menggantikan posisi itu, selalu menolak mengambil tanggung jawab tersebut. Anggota klan lainnya juga terus mengandalkan Cry sebagai pemimpin mereka. Pengaruh Cry sangat besar sehingga banyak orang, termasuk teman-temannya, Wei, terinspirasi olehnya. Misalnya, Liz mengejar kecepatan, Citri mengabaikan metode demi tujuan akhir, Luke mendalami seni pedang, Handsome mengembangkan kekuatan fisik dan kelasnya, dan Lucia terinspirasi untuk menjadi penyihir. Sayangnya, tindakan Cry sering disalahartikan oleh orang-orang di sekitarnya. Keluhan dan tindakannya yang sebenarnya berasal dari rasa frustrasi sering dianggap sebagai latihan oleh bawahannya. Situasi sulit dan bahaya yang tanpa sengaja ia sebabkan dianggap sebagai semacam ujian yang berbagai thousand trials. Sementara keberhasilannya merancang rencana yang tidak disengaja memberinya julukan Thousand Tricks. Cry dengan wajah pokernya sering dianggap memiliki wawasan jangka panjang yang luar biasa, meskipun pada kenyataannya ia memiliki penglihatan jangka pendek yang buruk. Dalam volume 11, Cry dipilih oleh dua pemburu level 8 dan Kaiser untuk menjadi pemimpin ekspedisi ke Côte Fault, sebuah ujian sertifikasi level 9. Selain itu, Cry juga dipekerjakan oleh seorang pelayan bernama Olivia sebagai asisten pribadi ke-28-nya. Tak lama kemudian, ia naik jabatan menjadi pemimpin Royal Guards untuk Putri Alicia, putri termuda dari kerajaan Côte. Dalam waktu singkat, ia berhasil naik dari kelas 1 ke kelas 7, meskipun berbentangan dengan keinginannya untuk pensiun. Abilities atau kekuatan Cry Andre. Cry Andre memiliki pemahaman dasar dalam pertarungan jarak dekat dan beberapa teknik lanjut tahan hidup, meskipun ia tidak pernah menjadi seorang ahli. Ia dikenal memiliki mata tajam terhadap harta karun kuno, suatu kemampuan yang jauh melebihi para anggota timnya. Pengetahuannya tentang artefak kuno tidak hanya sekadar kemampuan mengenali, tetapi juga pemahaman unik tentang fungsi tersembunyi dari artefak yang sering diabaikan oleh kolektor atau pengguna lainnya.
Ini membuatnya sering menjadi rujukan dalam eksplorasi ruang harta karun tingkat tinggi. Sebagai pecinta mitos dan cerita kreatif, Cry banyak membaca buku dan teks kuno, meskipun ia cenderung membaca cepat skimming tanpa mendalami isinya. Akibatnya, meskipun ia memiliki pengetahuan luas, kesalahpahaman terhadap detail sering terjadi. Pengetahuannya yang setengah matang ini justru memberinya daya tarik unik di antara anggota timnya, karena ia sering memberikan analisis yang tidak konvensional namun efektif. Namun, karena ia tidak terlalu percaya diri dengan kemampuannya, ia lebih suka mengarahkan perannya sebagai pendukung dibandingkan menjadi aktor utama dalam aksi kelompok. Kekuatan fisik dan kemampuan bertahan. Secara fisik, Cry sangat lemah jika dibandingkan dengan anggota timnya. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, ia tidak mampu menandingi kekuatan dasar Tino, salah satu anggota tim yang sering mendampinginya. Namun kelemahan fisiknya memiliki keuntungan tersendiri dalam situasi tertentu. Penyerapan mana yang lambat pada tubuhnya membuat lebih tahan terhadap efek negatif dari lingkungan dengan konsentrasi mana tinggi, seperti di Lost In dan Source Temple. Keunggulan ini memungkinkannya untuk menjelajahi lokasi yang berbahaya tanpa menderita efek penyakit mana, suatu kemampuan yang jarang dimiliki pemburu lainnya. Teknik khas Cry di mana ia bersujud penuh kepada musuh atau situasi yang tampak mustahil adalah senjata terkuatnya. Begitu ia menggunakan teknik ini, situasi seringkali berbalik ke arah yang menguntungkannya, baik dengan musuh yang menjadi lunak atau sekutu yang langsung bersimpati dan membantu. Selain itu, tubuhnya yang telah terbiasa dengan situasi hidup mati memberikan imunitas mental terhadap rasa takut akan kematian, menjadikannya tetap tenang, bahkan dalam tekanan ekstrem. Diplomasi strategi sosial. Cry memiliki kemampuan sosial yang seringkali memprovokasi tanpa disengaja, baik terhadap teman maupun lawan. Ucapannya meskipun tidak dimaksudkan untuk menyakiti, seringkali melukai harga diri orang lain atau memicu reaksi emosional yang kuat. Namun, Cry sangat ahli dalam membaca suasana hati, terutama dalam negosiasi. Ia sering menggunakan kalimat sederhana seperti, "Bolehkah saya ke toilet?" untuk menghindari konflik atau situasi berbahaya. Strategi ini sangat efektif, bahkan salah satu anggota timnya, Artie, bercita-cita menirunya untuk menghindari bahaya. Meski terlihat santai, Cry memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya suasana kelompok. Ia tahu bahwa sebagai pemimpin, setiap kata yang ucapkan dapat berdampak besar. Karena itu, ia hanya berbicara dalam situasi yang benar-benar penting. Prinsipnya untuk tetap netral seringkali membuatnya dianggap bijaksana dan dapat dipercaya oleh anggota timnya, meskipun pada kenyataannya ia hanya berusaha menghindari konflik dan tanggung jawab lebih besar. Kemampuan Relix dan obsesi terhadap artefak. Sebagian besar kekuatan Cry bergantung pada reliksi dengan obsesif. Artefak-artefak ini tidak hanya memberikan kemampuan tambahan, tetapi juga menjadi perlindungan utama baginya dalam pertempuran. Cry terkenal karena kecintaannya pada artefak yang tampaknya tidak berguna bagi orang lain. Ia sering mencoba eksperimen aneh dengan reliks, dan meskipun sebagian besar gagal, beberapa kali ia menemukan fungsi tersembunyi yang luar biasa. Dalam kondisi persenjataan lengkap, Cry mengklaim dirinya mampu menghadapi pemburu tingkat tinggi dan kelompok elit seperti Ark Rodin dan krunya dalam posisi seimbang. Namun, ini hanya berlaku jika ia memiliki persiapan yang sangat matang dan relik yang cukup. Tanpa relik, ia tidak memiliki kemampuan bertahan atau menyerang berarti, tetapi keberuntungan luar biasa seringkali menyelamatkannya dari situasi yang tampak mustahil. Obsesi Cry terhadap relik berasal dari keyakinannya bahwa artefak-artefak ini adalah jaring pengaman yang membuat tetap hidup dalam situasi apapun. Otoritas dan posisi. Meskipun Cry tidak pernah mencari kekuasaan, posisinya sebagai pemimpin telah membuatnya memiliki banyak otoritas di berbagai wilayah. Putri Selene memberikan Cry otoritas penuh atas wilayah Hydra, meskipun awal-awalnya sebagai lelucon. Putri Alicia juga mempercayakan Cry untuk memimpin model android mekanik, dan bahkan Crosscoat, sang raja, memberikan kunci fortress kepada Cry untuk dijaga oleh keluarganya. Semua ini meskipun tidak diinginkannya, menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh. Namun, Cry tetap menjadi sosok yang terperangkap dalam posisinya sendiri. Segala upayanya untuk mundur atau pensiun selalu digagalkan oleh orang-orang di sekitarnya,
yang terlalu mengandalkan dirinya. Meskipun ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, strategis, dan kuat, kenyataannya ia hanya seseorang yang ingin menjalani hidup tenang tanpa beban tanggung jawab besar. Sayangnya, ia selalu dianggap sebagai penyelamat dan figur sentral oleh teman-teman serta sekutunya, membuatnya terjebak dalam lingkaran tanggung jawab tanpa akhir. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.